Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku yang solih dan solihah. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Yasa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memasuki ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini lebih berkah dan lebih afdol. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang solih dan solihah karena kalian sekarang sudah berada di grade berapa? Grade 5? Iya, di grade 6. Jadi sekarang kita sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu di grade 6. Tentunya semangat belajar kita juga harus lebih tinggi ya, harus lebih tinggi dengan semangat yang baru. Baik, untuk materi kita pada pertemuan pertama ini, karena masih pertemuan pertama, maka Ibu hanya akan mengulas sedikit materi kelas sebelumnya, yaitu tentang tentang apa? Ada yang tahu? Tentang makhluk hidup. Baik, nah sebelum kita lanjut ke beberapa komponen makhluk hidup ataupun ciri-ciri makhluk hidup, tentunya kita perlu tahu dulu apa itu makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Iya, betul sekali. Makhluk hidup merupakan makhluk, segala jenis makhluk yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Yang pertama, ada manusia. Ya, manusia kita, ibu, kalian semua manusia. Kemudian yang kedua ada hewan. Hewan termasuk ke dalam makhluk hidup? Bukan. Iya, makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan dan ada mikroorganisme. Jadi ada 4 yang termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, kita sudah mengetahui makhluk hidup itu apa saja, dan sekarang kita perlu tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Coba sekarang kita sebutkan ciri-ciri yang paling umum. Jadi ciri-ciri semua makhluk hidup yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama ada, iya betul sekali, yang pertama adalah bergerak. Coba kita lihat, manusia bergerak tidak? Pastinya bergerak. Kalau tidak bergerak, itu namanya benda mati ya, bukan makhluk hidup. Kemudian hewan. Hewan apakah bergerak? Jelas ya, jelas bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke ciri yang kedua, yaitu bernapas. Nah, sekarang kita lihat manusia. Apakah manusia bernapas? Iya, tentunya manusia bernapas. Kalau tidak bernapas, mati dong. Iya. Jadi bernapas itu kita menghirup udara atau O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, sekarang kita lihat hewan. Hewan bernapas tidak? Sama seperti manusia. Hewan juga bernapas. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga bernapas ya. Semua makhluk hidup itu bernapas. Kalau tidak bernapas, maka dia bukan makhluk hidup. Artinya dia adalah benda mati. Kemudian yang selanjutnya, kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang membutuhkan makanan. Jadi makhluk hidup itu pastinya membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan untuk apa?
Ada tidak manusia, hewan, atau tumbuhan yang tidak membutuhkan makanan? Atau mereka hanya hidup tapi tidak makan? Jelas pastinya tidak ada, karena semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Untuk apa? Untuk energi, untuk tenaga, dan untuk bertahan hidup. Kalau tidak makan, sakit lama-lama. Kemudian kalau tidak makan, lemes. Coba kalian tidak makan selama setengah hari saja, atau seharian, atau sampai 2 hari tidak makan. Coba, bisa nahan? Nggak bisa tentunya. Ibu juga tidak bisa menahan ya, kecuali kita puasa. Tapi puasa pun kita ada batasnya, kemudian kita berbuka. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tentang membutuhkan air. Nah, ini juga poin penting, membutuhkan air. Mana yang lebih kita bisa bertahan, tidak makan atau tidak minum? Ya, tentunya kita tidak bisa sekali jauh dari air, karena tubuh kita ini selalu membutuhkan air untuk sebagai apa? Ya, air juga sebagai energi kita, pengganti ion-ion tubuh yang sudah hilang. Ya, baik, selanjutnya kita lanjut ke yang kelima, yaitu tentang mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu maksudnya apa sih, Bu? Ya, jadi mengeluarkan zat sisa itu artinya semua zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan oleh tubuh, yang tidak berguna bagi tubuh akan dikeluarkan. Contoh misalnya ketika kita berolahraga, lari, kemudian tubuh kita mengeluarkan cairan berupa apa? Cairan berupa keringat. Nah, itulah salah satu contoh dari zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu tentang tumbuh dan berkembang. Bagaimana tumbuh dan berkembang itu? Ya, contoh. Awalnya kalian masih bayi, dilahirkan bayi, kemudian kalian tumbuh menjadi lebih dewasa lagi, lebih dewasa hingga kalian sekarang sudah kelas berapa? Kelas 6. Dari bayi kemudian masuk TK, kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan kelas 6. Nah, itu merupakan ciri bahwa kalian sudah tumbuh ya. Baik, selanjutnya, oh iya, hewan juga sama ya, seperti itu. Awalnya dari bayi, kemudian dia besar. Setelah itu tumbuhan juga sama. Kalian pernah menanam tumbuhan atau menanam bunga di depan rumah kalian, di pekarangan kalian, yang awalnya kalian hanya menanam bibit atau bijinya saja, sehingga lama-kelamaan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar gitu. Selanjutnya kita masuk ke ciri yang ke-7, yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak di sini apa bedanya berkembang biak dengan tumbuh? Jadi berkembang biak itu ketika makhluk hidup itu menghasilkan, atau misalnya dari 1, kemudian dia itu berkembang biak menjadi banyak, lebih banyak, atau menghasilkan keturunan. Contoh misalnya awalnya kalian sendiri, terus lama-lama kalian punya adik, terus kalian punya adik lagi. Nah, itu berkembang biak, sehingga manusia ini tidak hanya ketika manusia berkurang, tapi manusia juga akan bertambah lagi karena adanya berkembang biak tadi, seperti itu. Sama seperti tumbuhan juga, hewan juga sama seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, nah sekarang kita lanjut ke ciri yang ke-8, yaitu tentang beradaptasi. Pernah tidak kalian mendengar istilah beradaptasi? Apa itu beradaptasi? Good, bagus sekali. Jadi beradaptasi itu ke suatu keadaan ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan porsi masing-masing. Misalnya, kalian pernah melihat manusia itu ada yang berkulit hitam, kemudian ada yang berkulit putih, bermacam-macam gitu ya. Kalian tahu tidak, maksud Allah menciptakan kita seperti itu tuh ada maksudnya. Misalnya kita tinggal di Indonesia ini, kan di Indonesia ini dia cuacanya itu lebih panas ya dibandingkan dengan di Korea misalnya, di Cina misalnya, lebih panas. Maka dari itu orang Indonesia diciptakan dengan kulit yang lebih gelap ya, bukan berarti hitam, lebih gelap daripada orang yang berada di Korea. Orang yang di Korea dia lebih putih. Kemudian kalau orang Indonesia kulitnya lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena mereka berada di cuaca yang sangat panas. Kulit mereka itu sudah disesuaikan dengan cuaca yang panas tadi. Seandainya orang Korea yang tinggal di sini, jadi mereka pasti akan sangat kepanasan sekali seperti itu ya. Jadi kita sudah diciptakan masing-masing ada sesuai dengan lingkungan kita. Contoh lain juga seperti kalau hewan itu seperti bunglon. Kalian pernah melihat bunglon? Ya, biasanya di TV ya, mungkin di buku-buku majalah atau di buku-buku pembelajaran juga sering sekali ya. Ini sudah sangat umum sekali bunglon. Dia bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya itu ketika bunglon, misalnya bunglon ini hinggap di daun, daunnya itu berwarna hijau. Kemudian si bunglon ini lapar misalnya, kemudian dia melihat ada mangsanya di depan, ada mangsa atau binatang lain di depan yang mungkin dia akan memakan binatang tersebut. Kemudian dia berubah warna menjadi sama seperti warna daun tersebut, yaitu berwarna hijau. Dia bisa berubah. Akhirnya apa? Mangsanya tadi itu tidak bisa melihat bunglon karena dia beranggapan bahwa si bunglon ini adalah daun. Nah, akhirnya bunglon bisa menangkap mangsanya itu kemudian memakannya. Nah, itulah ya. Jadi kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Baik, jadi yang sudah Ibu sebutkan tadi ini merupakan ciri secara umum dari makhluk hidup. Jadi bukan ciri khusus ya. Ada juga ciri-ciri khusus makhluk hidup. Tapi ini Ibu hanya menjelaskan yang ciri-ciri umumnya saja. Kalau ciri khususnya itu contoh misalkan manusia kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Mereka ini, laki-laki dan perempuan ini sama-sama manusia. Ya jelas sama-sama manusia, tapi apakah laki-laki dan perempuan ini memiliki ciri-ciri yang sama? Otomatis pasti berbeda-beda cirinya. Nah, itu maksud Ibu. Ada ciri khusus dari makhluk hidup itu. Ular memiliki ciri khusus tersendiri, ayam, burung memiliki ciri khusus sendiri, cicak memiliki ciri khusus sendiri, padahal dia sama-sama binatang, seperti itu. Tapi ini kita akan bahas pada pertemuan kedua ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, sehingga kita hanya membahas yang ini saja dulu. Santai ya, lebih santai karena masih pertemuan pertama, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita ini. Jangan lupa diulang-ulang kembali, dipelajari lagi supaya apa yang sudah kita pelajari ini lebih melekat lagi di otak kita. Kemudian mungkin itu saja. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, langsung saja hubungi Ibu, langsung dijapri Ibu atau telepon Ibu ya. Baik, sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu.